Saya ingin menyampaikan satu materi yang menurut saya ingin mengkorelasikan dengan situasi terkini ya, tentang bagaimana rokok terhadap kesehatan perempuan dan anak. Dan sekaligus juga karena selama ini kita selalu menganggap bahwa tidak merokok itu adalah menyehatkan gini, seorang ibu yang tidak memiliki riwayat merokok, maka dianggap dia aman untuk dirinya dan anaknya. Ya, kita mungkin selalu melupakan, dan alhamdulillah tadi sudah dipaparkan oleh pemateri pertama Dr. Poppy dan pemateri kedua Dr. Gagah, bahwa kita diingatkan adanya dampak pada wanita dan anak-anak, dan karena adanya yang disebut dengan second hand smoker atau mungkin third hand smoker. Dan ini saya menganggapnya sebagai rokok konvensional dan rokok elektrik ya, karena semua memiliki dampak yang sama. Saya ingin menarik sebentar ke isu kritis untuk wanita dan anak-anak. Jadi memang sesungguhnya setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, ada satu kajian terhadap kesehatan ibu dan anak yang banyak berhubungan dengan ada munculnya isu kekerasan. Mengapa kekerasan itu bisa terjadi? Karena kita beberapa tahun ya, terutama seperti kami yang di Eropa, kita di lockdown hampir 2 tahun ya, sehingga saya merasakan hidup bebas tuh ya, Dokter Iman, itu 1 tahun pertama di tahun 2019 sebelum ada pandemi COVID. Setelah itu rasanya semua orang harus dengan restricted, dan itu menimbulkan anak-anak berada tetap di dalam rumah, sistem pembelajaran yang daring, itu menimbulkan isu kekerasan. Dan juga bagaimana kita bisa melakukan perlindungan kepada wanita dan anak-anak untuk mendapatkan hak-haknya untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak pasca pandemi berakhir ya, meskipun Indonesia belum dinyatakan berakhir ya pandeminya ya. Kemudian juga karena kita harus menghadapi masa yang disebut dengan new normal. Mungkin sekarang kita menyebutnya sudah bukan new normal after the pandemic COVID-19, tapi mungkin new normal in life ya, karena memang sekarang situasinya menjadi, ini contohnya salah satunya adalah webinar atau sistem dengan daring seperti ini. Mungkin 3 tahun yang lalu tidak pernah terpikirkan sama sekali ya oleh kita bahwa ada media ini. Nah, kemudian dalam penataan new normal sesudah COVID-19 dan yang akan datang, itu harus termasuk di dalamnya adalah mengeliminasi berbagai kebiasaan buruk yang seharusnya tidak dibawa ke dalam. Jadi kalau kita bicara konteks perempuan dan anak, selalu kita bicara tentang konteks unit terkecil dalam kehidupan masyarakat, yaitu keluarga. Ya, nah perlindungan kepada wanita dan anak-anak dalam mendapatkan hak-haknya untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak sekarang semakin menjadi kuat ya sebagai isu global. Mengapa? Karena memang salah satu isu itu yang diangkat dalam pencapaian Sustainable Development Goals yang diperkirakan akan berakhir di tahun 2030. Sehingga sekarang ini kalau kita bicara tentang isu apapun, maka kita tidak boleh meneglektedkan, tidak boleh tidak menginvolvekan peran perempuan dan anak-anak di dalamnya, termasuk disabilitas ya. Nah, yang sering dan menjadi concern ya dunia termasuk Indonesia adalah tentang kebiasaan buruk yang seharusnya tidak boleh lagi dibawa ke dalam kehidupan unit terkecil dalam masyarakat, yaitu tentang merokok. Baik merokok secara aktif maupun merokok secara pasif, baik menggunakan rokok konvensional maupun menggunakan rokok elektrik. Nah, jadi apa sih ancaman yang serius ini ya? Mari kita lihat data ya. Kalau Riskesdas terakhir 2018, tapi coba kita lihat Riskesdas tahun 2013 beranjak ke Riskesdas tahun 2018, maka terjadi kenaikan ya.
Ingat kenaikannya cuma sekitar 2% kok. Misalnya gitu. Ya 2%-nya dari total populasi penduduk Indonesia ya, jadi besar. Nah, kemudian jumlah perokok perempuan. Memang kita tidak seperti negara di Eropa, ya, yang dalam tanda kutip emansipasinya sudah hampir di segala lini, ya. Perokok Indonesia untuk perempuan sebagai first smoker itu di Riskesdas 2,5, di Riskesdas 2013 2,5, di yang 2018 sudah 4,8%, hampir 2 kali lipat. Eropa 30%. Ya. Proporsi pria merokok sekitar 36%, perempuan sekitar 30-32%, average ya. Saya melihat data Eropa, terutama di Jerman. Orang selalu mengatakan no compare, gitu ya. Padahal ingat ya, perokok prianya mereka itu 32% sebagai first hand smoker. Berapa di Indonesia? Ya, hampir kita bisa mengatakan bahwa prevalensi perokok Indonesia untuk laki-laki itu sudah mencapai sekitar, kalau nggak keliru ya, tadi ada yang menyampaikan antara 60 sampai 70% pria Indonesia itu perokok aktif. Ya, jadi hanya sedikit menemukan pria yang tidak merokok di Indonesia, ya, termasuk moderatornya nggak ngerokok, pematerinya nggak ngerokok, ya. Nah, betul perempuan sebagai first hand smoker kita melihat kecil, tapi ingat perokok. Perempuan menjadi yang terimbas karena dia hidup dengan pasangannya, dengan keluarganya yang mungkin para pria. Ya, dan jumlah remaja putri Indonesia kita sekarang menurut Bappenas tahun 2018 angkanya 8,2% ya remaja putri, dan ini orang-orang yang sangat rentan untuk bisa, karena mereka kelompok usia memasuki masa reproduktif, kita bisa anggap sebagai kelompok yang vulnerable, yang rentan untuk tergoda untuk menjadi perokok, dan itu akan menyumbangkan jumlah perokok di Indonesia. Jadi kalau kita melihat 90 juta penduduk Indonesia terpapar asap rokok menurut Riskesdas, dan Indonesia di Riskesdas 2018 juga kita melihat perubahan dari 1995 ke 2016 itu 100 orang perempuan 4 orang perokok aktif, sekarang 100 orang perempuan 7 orang perokok aktif, ya. Memang begini, ada sebagian yang mengatakan bahwa bagi beberapa perempuan yang saya tanya, mereka menganggap just for a lifestyle. Jadi cuman buat lifestyle aja kok dok, gitu ya. Jadi kalau jadi hanya buat lifestyle saja, ya. Nah, halo. Panitia mungkin bisa mute yang ini ya, serta. Ya. Suara saya terdengar ya, Dokter Imam ya? Terdengar? Ya, siap. Ya. Bagus Bu. Ya. Ya, jadi kalau kita mengatakan beberapa yang saya tanya selalu mengatakan ini hanya untuk sekedar ya lifestyle saja, tidak ada maksud apa-apa dok. Nah, menurut saya inilah tindakan yang sangat merugikan karena dia tidak tahu apa fungsinya lifestyle, tapi dia memasukkan banyak komponen yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Gagah, yang sudah disebutkan oleh Dokter Popi, dan mungkin nanti disebutkan oleh Dokter Orizati, maka kita bisa melihat bahwa sesungguhnya semua racun aja yang dimasukkan, gitu ya. Dan sekarang kita beberapa coba audiens dan juga Dokter Iman ya, kita sekarang kalau pergi ke mall sudah jelas di situ ditulis no smoking gitu ya area, tapi dia mepet ke arah luar, di halaman luar, terus dia menganggap itu sebagai bagian yang sah untuk merokok. Putri dan kadang berjilbab. Jadi kadang kita tidak bisa menyamaratakan lifestyle merokok itu hanya pada kelompok-kelompok yang non atau unwell educated atau uneducated women. Mereka umumnya sebagian sudah ada dan sebagian mereka adalah para well educated women, ya. Nah,
Jadi pada tahun 2016 ada 6,3 juta perempuan Indonesia perokok aktif, padahal Riskesdas menyampaikan 4,8 gitu ya. Kalau remaja putri kita sekitar 10 juta ya, 909.000, maka mereka ini kalau kita bisa melihat tren kenaikannya hampir 2 kali lipat, maka kita bisa membayangkan ya, nanti mungkin tahun yang akan datang jumlah perokok perempuan kita akan naik. Nah, kemudian selayang pandang data, saya rasa semua data yang disampaikan oleh Kemenkes RI maupun yang disampaikan oleh Globokan, oleh PISPK, kita punya di Kementerian Kesehatan sekarang yang disebut dengan Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga, di dalamnya sudah memasukkan bagaimana tentang anggota keluarga yang merokok. Jadi kalau tadi kita tarik benang merah di 2013-2018 Riskesdas, jawabannya ada di PISPK. Ternyata di PISPK 55,6% anggota keluarga di Indonesia adalah perokok. Ya. Nah, jadi bisa kita bayangkan. Lalu kalau kita melihat data BPJS tahun 2017 saja, 5,7% pembiayaan BPJS itu tersedot ke penyakit katastrofik. Ya. Sehingga kita tidak heran bahwa di awal running BPJS hingga tahun 2018-an, 2019, itu terjadi pembiayaan yang besar dengan munculnya defisit dari anggaran BPJS. Saya rasa karena kita terlalu besar harus pembiayaan penyakit katastrofik seperti jantung, ginjal, penyakit diabetes dan sebagainya. Ya. Nah, ada sih memang yang orang selalu begini, orang sakit jantung kok dihubung-hubungkan dengan rokok. Nah, tadi sudah dijawab ya oleh Kopi dan dokter Gagah, bahkan dokter Gagah tadi menjelaskan secara lebih rinci mengapa proses itu bisa terjadi dan berapa lama itu bisa terjadi ya. Nah, kemudian urutan pertama kanker secara umum di Indonesia itu adalah kanker paru ya. Sampai hari ini prevalensi itu belum digeser. Ya, jadi prevalensi itu belum digeser. Meskipun itu data Globokan 2018 karena memang Globokan belum melakukan update. Paling nanti 2023 mereka baru keluarkan. Biasanya mereka mengeluarkan data untuk seluruh dunia di tahun 2000 per 5 tahun. Jadi tapi kalau kita merunut situasi saat ini, kayaknya istilahnya benar-benar aja gitu loh. Benar-benar ajanya tuh memang segitu gitu ya datanya dan hampir tidak bergeser ya. Nah, kemudian bagaimana depresi pandemi COVID-19 terhadap kebiasaan merokok? Banyak yang menunjukkan katanya begitu ya dari report WHO hampir gitu ya. Depresi akibat pandemi COVID tidak menyurutkan kebiasaan merokok. Itu unfortunately itu situasinya. Dan akhirnya apa? Kita memang sulit untuk membedakan mana yang menjadi kausa dan mana yang menjadi terdampak dan mana yang menjadi penyebabnya. Nah, padahal pada setiap proses yang itu menyebabkan betul situasi yang dalam tanda kutip mencekam, ya, termasuk kasus COVID-19 ini kan karena dia sifatnya pandemi global dan menyebabkan restriksi. Mungkin yang membedakan dengan pandemi-pandemi sebelumnya, bahwa pandemi COVID itu bisa menyebabkan restriksi pergerakan manusia, mobilitas manusia. Itu yang menyebabkan mungkin akhirnya depresi menjadi salah satu faktor yang dominan dalam sepanjang kita menghadapi kasus ini. Dan sebetulnya menyebabkan banyak timbulnya masalah yang diderita wanita. Ya, dalam hal ini tentu wanita atau perempuan dan anak-anak dibandingkan pria. Maaf ya Pak Moderator, bukan karena pematerinya perempuan, tapi kira-kira begitu sumbernya dari WHO ya. Nah, akibat kenapa? Karena tadi saya mengatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi kita bicara tentang masalah kesehatan, selalu
kita bicaranya adalah unit terkecil dalam masyarakat, dan itu adalah berarti keluarga. Membawa kebiasaan buruk yang kemudian tidak bisa membaik, jelas itu pasti menimbulkan depresi, dan inilah yang harus menjadi perhatian. Merokok dengan depresi pada wanita sangat berpengaruh terhadap kesehatan wanita secara keseluruhan. Lalu saya bicara tentang global situation saat ini. Nah, kita bisa melihat tadi yang saya sudah sampaikan, hampir 1 miliar pria dan 250 juta wanita itu perokok ya di dunia ini. Memang dalam tanda kutip masih sedikit disyukurin karena kita masih punya hanya angka 4,7 dari total populasi wanita di Indonesia. Tapi kalau kita bicara tentang global, memang hampir terutama di negara-negara Eropa, Amerika itu depan belakang lah ya kebiasaan merokoknya. Dan sesungguhnya banyak anak-anak, kalau menurut Global Youth Tobacco Survey, anak-anak di dunia umumnya terekspos sebagai second hand tobacco smoker ya. Mereka dapat dari lingkungannya. Karena anak-anak adalah orang yang paling tidak bisa komplain terhadap kehidupan pribadinya. Ya, karena dia masih berada di bawah pengampuan orang tuanya. Kalau ibunya ngerokok atau bapaknya ngerokok, ya betul dok, saya ngerokoknya di luar. Ya. Nah, ini satu pengetahuan ya untuk semua audiens bahwa tar dan nikotin itu menempel di kulit, di badan kita, di pakaian kita. Jadi meskipun merokoknya di luar, ya, tar dan nikotinnya kalau kita masuk ke dalam, kemudian dia karena partikel itu sangat kecil dan ringan, maka kalau kena udara dan sebagainya tercium, teringes atau terinhalasi oleh ibu, maka ibunya itu menjadi second hand. Terinjes atau terinhalasi oleh anaknya, maka anaknya menjadi second hand. Nah, nanti di belakang saya akan beberapa slide menerangkan bagaimana mekanisme itu kemudian sangat berpengaruh pada wanita yang sedang hamil, dan saya menyebutnya sebagai exposure prenatal relation antara ibu dengan bayinya. Ya, nah kita juga melihat bahwa dari report WHO, dari report di Global Youth Tobacco Survey, ternyata dia paparannya hampir sama. Di rumah dan di luar rumah dia mendapatkan paparan hampir sama. Dan ini menjadikan anak-anak dan wanita harus menjadi target spesifik group ya. Nah, oleh tobacco industry. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mudah untuk terpapar, dan separuh dia mendapatkan paparan di rumah, separuh dia paparan di luar. Maka kemudian si industri ini melihat mereka sebagai sasaran empuk yang untuk kesetiaannya terhadap kebiasaan perokok ya, dinaikkan rasa loyalitasnya. Nah, karena itu sekarang sangat bagus ya, sangat bagusnya dalam kacamata industri. Ada yang berwarna pink, bahkan disebut namanya dengan nama-nama perempuan, baunya itu bau yang sangat menyenangkan. Juga demikian untuk anak-anak, bentuknya seperti mainan, bahkan ada beberapa yang membuat seperti permen, dan istilahnya makanan yang memang disukai oleh anak-anak, tapi di dalamnya sudah dimodulasi dengan adanya komponen tobacco. Ya, nah ini adalah slide saya yang beberapa untuk terakhir. Kapan sih periode kritis anak terekspos, gitu ya? Nah, saya mengatakan bahwa tobacco smoke atau paparan rokok itu ada yang disebut dengan window of exposure. Jadi anak sejak dalam kandungan itu bisa terekspos oleh asap rokok, ya. Tapi kan rokok elektrik nggak ada asapnya dok. Suka ada yang begitu ya. Tapi saya bilang bahwa sesuatu yang dipanaskan, sesuatu yang dihangatkan, dia bilang tidak dibakar. Ya, ingat bahwa tar dan nikotinnya itu mudah sekali untuk terbawa udara, dan itu menempel, terinhalasi oleh si ibu. Ya,
Jadi saya selalu mengatakan bahwa paparan pertama atau window of exposure justru terjadinya tidak pada saat anak sudah lahir dan sedang digendong oleh bapaknya atau digendong oleh ibunya, tapi dimulai dari prenatal exposure. Jadi ketika ibu ini sedang hamil, ya, dia baik sebagai active smoker ataupun sebagai passive smoker sama. Kenapa? Karena ingat, ya, kita harus ingat bahwa ibu dengan bayi terhubung oleh umbilical cord atau tali pusar, ya. Dan komponen partikel dari tar, nikotin beserta teman-temannya yang bisa berterbangan, ya, terus kemudian terinhalasi oleh si ibu, maka dia akan menjadi sangat mudah untuk masuk ke dalam aliran darah ibunya. Nah, kalau masuk ke dalam aliran darah ibunya, kita harus ingat 25% aliran darah ibu pasti akan dialirkan menuju ke si anak. Sehingga otomatis perhubungan antara ibu dengan bayi melalui umbilical cord tidak bisa juga untuk menahan masuknya partikel-partikel yang terinhalasi dari komponen-komponen yang ada di tobacco atau di dalam rokok, ya. Nah, ini yang harus kita sadari, ya. Karena ada barrier darah plasenta, betul. Tapi ingat bahwa barrier darah plasenta itu hanya untuk menahan beberapa partikel yang memang itu tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan karena ada reaksi antibodi misalnya seperti virus atau bakteri tertentu tidak bisa masuk. Tapi kalau partikel-partikel yang berhubungan dengan radikal bebas, ya, kalau saya menyebut salah satunya rokok itu adalah penyumbang radikal bebas, ya, partikel radikal bebas di dalam darah, maka hampir itu tidak tersaring sama sekali. Artinya kalau ibunya kena, ya bayinya ikut kena, kira-kira gitu. Jadi secara tidak sadar kita mengajari anak kita yang ada di dalam kandungan itu sebagai rokok. Ya, jadi kalau mungkin saja ya Dokter Iman dan semua audiens, kalau kita melihat gambar tadi ya, anak-anak kecil, bahkan katanya sampai diekspos kemana-mana ada bayi ya, umur 9 bulan, 11 bulan merokok. Jangan-jangan karena dari bayi di dalam kandungannya dia udah diajarin mengalami prenatal exposure, ya. Mungkin saja gitu ya, meskipun sebetulnya kalau genetik tidak, ya, kalau genetik tidak. Nah, kemudian passive childhood exposure yang saya katakan tadi, bahwa karena apalagi dengan situasi dia tidak punya daya tawar kepada orang tuanya untuk komplain, maka dia akan semakin sering terekspos. Dan ingat bahwa exposure pertama saat dia masa kecil itu bisa diawali dari ketika dia masih minum ASI ibunya, ya, karena ketika ibunya menetekkan, ayahnya yang merokok baru aja datang dari luar ke dalam, padahal tidak merokok di dalam rumah, lalu ibunya terinhalasi terhadap partikel-partikel terutama tar dan nikotin, lalu masuk ke dalam breast milk. Jadi betapa zolimnya kita sebagai manusia, sebagai orang tua ketika kita memaparkan ini di dalam suatu periode jendela yang sangat lama, ya. Belum kalau dia melalui udara indoor. Kan banyak yang tetap merokok di dalam rumah. AC-nya dinyalain dan I don't care gitu ya. Malah dia bisa marahin anaknya, kamu jangan di sebelah ayah karena ayah lagi ngerokok, sana kamu di sana. Nah, sananya di sana itu cuman geser satu di ruang tamu, satu di ruang makan misalnya, ya. Dan nanti elderly sebagai teenager dia menjadi perokok. Jadi saya yakin banget yang namanya proses windows of exposure itu memang yang mungkin selama ini itu menjadikan dekatnya, ya, lekatnya dengan kebiasaan merokok, ya. Saya katakan bahwa this is not our culture, ya. Saya selalu mengatakan bahwa kulturnya kita, ya, kan ada orang yang mengatakan itu sebagai budaya. Tidak, bagaimana kita mengatakan itu sebagai bagian budaya? Karena menurut
saya banyak baca buku dan sebagainya, nggak ada. Kalau nari Jawa, nari Sumatera, nari pakaian adat dan sebagainya itu memang cultural heritage. Tapi kalau merokok, bagaimana mungkin gitu ya? Nah, itu yang saya ingin tekankan pada materi sesi saya, ya. Jadi bahkan saya kalau ngajarin pasien-pasien di poliklinik, kebetulan saya ini tadi habis praktek, saya katakan begini, kalau Bapak merokok, ya, tidak bisa menghentikan merokoknya. Bapak merokok di luar. Iya dok, saya di luar. Saya belum selesai nerangin, udah dipotong dulu. Iya dok, saya juga di luar. Iya, tapi selesai Bapak merokok, masuk kamar mandi, mandi. Ya, lalu dengan sabun, maka semua yang nempel di badan dia bisa dihilangkan. Barulah Bapak cium-cium anaknya, ya. Barulah Bapak peluk-peluk istrinya, ya, yang sedang hamil. Kalau enggak sama aja, enggak ada bedanya, gitu ya. Dan akhirnya istri menjadi second hand smoker, anaknya yang ada di dalam kandungan sebagai nggak akan selesai. Makanya saya katakan jangan bangga dengan angka yang hanya berkisar 2,4 sekian perokok aktif wanita di Indonesia, karena sesungguhnya yang menjadi perokok pasif sama plek dengan jumlah perokok aktif prianya, gitu ya. Oke. Nah, jadi saya tentang maternal smoking and prenatal exposure, evidence menunjukkan bahwa angka kejadian keguguran, kematian janin, persalinan preterm, berat badan bayi lahir rendah, kemudian kemungkinan cacat janin, risiko kematian janin, pertumbuhan paru-paru yang terhambat, dan mungkin penurunan IQ atau kecerdasan anak, meningkatnya angka kejadian kanker di usia anak-anak. Mungkin semua ini berhubungan dengan Windows exposure tadi, ya. Ada satu penelitian yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Muhammadiyah Tobacco Control, pusat studi ke Tobacco Control Muhammadiyah, tentang paparan exposure merokok pada wanita hamil yang berhubungan dengan persalinan preterm, ketuban pecah dini, dan berat badan lahir rendah. Nanti tunggu ininya ya, publikasinya ya. Nah, tapi kalau secara objektif, meskipun tidak berbicara angka, ini hampir bisa dipastikan benar. Karena begini, saya kadang-kadang suka, kok ini air ketubannya sedikit terus ya, kok berat badan bayinya susah naik ya. Saya kan selalu ANC teratur tuh selalu saya buat benang merahnya. Makanya saya selalu meminta ibu hamil punya buku KIA yang berwarna pink. Itu adalah buku KIA-nya wanita Indonesia. Ya, jadi jangan punya buku KIA yang lain karena itulah buku KIA yang resmi milik wanita Indonesia. Saya melihat kok padahal tidak ada risk factors apapun yang terdapat pada ibu, ya, tapi kok berat badannya susah naik, kadang beberapa air ketubannya susah naik, gitu ya. Dan mungkin ada juga yang kalau hamil awal lalu keguguran, ternyata jawabannya ketemu dengan di keluarga ada yang merokok nggak, suaminya merokok nggak, hampir dokter Iman semuanya menjawab ya merokok. Sedih nggak? Ya, sedih banget ya. Sebelahnya suaminya. Waktu saya katakan, Bapak lihat, tapi kayaknya mukanya nggak pakai penyesalan ya. Ya, I'm sorry ya to declare about that gitu ya. Tapi itu kenyataannya gitu ya. Nah, apalagi becoming popular tentang fertility problem, reproductive problem, menstruation function problem, dan di induce dengan smoking habit. 30-40% pasien kami di fertility center reproduktif kami di rumah sakit tempat kami bekerja itu 30-40% infertility problem berhubungan dengan kebiasaan merokok. Meskipun rokok tidak menjadi satu-satunya penyebab single risk factors, ada yang lain-lain tentunya pada pasien yang berproblem, tetap pada pasangan yang berproblem, tapi ada unsur risk factors merokok, ya. Jadi artinya apa? Bahwa
itu semua sudah sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan reproduksi perempuan dan anak-anak. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang perlindungan hak kesehatan wanita dan anak-anak. Maka sekali Masih 5 lagi, menit lagi, Bu. ya baik, terima kasih. Ini kayaknya slide yang terakhir. Ciptakan regulasi secara sistematik dan komando utama memang harus berada di pusat. Ya, dan tentu adalah law enforcement. Kita tidak akan mungkin bisa bicara karena begini dengan begitu gamblangnya di forum ilmiah, di forum akademik, tetapi tidak pernah menjadi regulasi. Ya, jadi saatnya kapan? Harus sekarang. Dan langkah yang paling bijak bagi Indonesia memang harus mencari jalan kompromi. Ya, saya kenapa ini pendapat pribadi, kompromi karena memang masih banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan, ya, termasuk misalnya tutup saja kalau begitu pabrik rokok, jangan ada pabrik rokok di Indonesia. Ya, tapi tidak semudah itu. Ya, banyak hal yang harus dibicarakan, banyak hal yang harus disesuaikan. Ya, bisa gonjang-ganjing juga ekonomi kita, misalnya gitu ya. Tapi tolong langkah kompromi di mana perlindungan kepada perempuan dan anak-anak itu bisa dijadikan istilahnya apa ya, pegangan yang paling utama untuk bisa mendorong suatu regulasi yang sistematis. Jadi lindungi mereka dari bahaya merokok. Lesson learned sudah banyak, tapi memang sekarang kita butuh keberanian. Ini satu gambar nih ya. Di Jerman sekarang kita semuanya rokok sudah berusaha dialihkan dari pemandangan barang asli di depan mata. Ya, memang saya tahu masih ada yang kayak Alfamart, kayak apa itu namanya, satunya lagi apa ya, Dok? Kalau di sini selain Alfamart, gayanya Indomaret, orang ngerti ya. Indomaret. Indomaret gitu kan, rokok Ya. tuh masih persis di belakang kasir. Sekarang di Jerman sudah makin berusaha disembunyikan, gambar aja di luar dan apa pictorial health warning-nya, PHW-nya dibuat lebar besar ya. Tapi mereka juga sekarang menyediakan alternatif ATM. Di ATM ini kita harus memasukkan Ausweis dulu, dimasukkan KTP-nya. Yang boleh beli adalah orang dengan usia di atas 18 tahun dan mereka hanya boleh, harganya mahal ya, yang gross, yang besar 6 euro ya, yang normal pakung atau yang kecil biasa itu 5 euro ya, kalikan saja 16.000. Nah, kemudian bayarnya kita harus bayar dengan memasukkan koin, bisa juga dengan kartu. Tapi kita tidak boleh lebih dari 2 paku. Begitu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bantuan komunitas, saya rasa ini bisa dibaca. Sudah banyak organisasi masyarakat yang terlibat, grassroots yang juga terlibat dan sangat concern. Tapi tetap sekali lagi bahwa kebijakan yang sistematis harus sudah berani untuk diambil. If you educate a woman, you educate a family. If you educate a girl, you change the future. Kata Queen Rania begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini memang apa namanya, quote-quote-nya banyak sekali yang ini ya, woman empowerment ya, Buki ya. Ya, terima kasih paparannya, kita kasih applause dulu untuk Dr. Upi. Ya, ini kebetulan pas azan duhur ya. Baik, monggo Ya. nanti silakan yang ingin chat. Ya, tapi tadi itu menarik karena paparan Dr. Upi ini kompleks gitu, karena Dr. Upi juga penggerak di Muhammadiyah Step, jadi isunya beragam sekali ya. Monggo kita sambil menunggu pertanyaan sambil ini pas azan duhur. Sebentar Dr. Upi ya, mungkin ini apa sambil Ya, menyelesaikan azan duhur dulu di sini. ya, Kebetulan baik, azan. baik, baik dok. Ya, ya. Memang sudah waktunya azan.
Ya, baik. Ini baru selesai. Monggo silakan nanti kalau ada yang mau bertanya ke dokter, oh ini Dokter Upi, ada pertanyaan Dokter Upi? Ya. Dari Dokter Wahyuri di Bengkulu, wah ini jauh juga nih ya. Ya. Dokter, berhubungan dengan paparan racun rokok itu, butuh berapa lama untuk meracuni bayi? Ya. Dan kasus tersering akibat racun rokok ini terhadap bayi atau anak, Dokter? Monggo, Dokter Upi. Ya, baik. Terima kasih ya, Dokter Wahyuri, pertanyaannya. Jadi memang kalau paparan racun rokok di bayi, ya, kalau bayinya sedang di dalam kandungan, ya sebetulnya mungkin selama dia hamil 9 bulan dalam buayan, kalau ibu atau keluarganya si ibu ini suaminya sudah perokok atau keluarganya ada yang perokok, ya berarti dia teracuni sejak berada di dalam kandungan ibunya, ya. Makanya saya mengatakan itu sebagai Windows exposure. Nah, kemudian kalau racun rokok itu terhadap bayi atau anak, kasus tersering akibatnya apa? Dokter Wahyuri mungkin perlu juga ya untuk memperhatikan kalau kita punya pasien atau kita punya keluarga. Anak-anak yang mungkin yang semakin memberat atau tidak ada riwayat alergi, lalu dari kecil dia sudah mulai sering ada bronkitis, mungkin pernah mengalami pneumonia, mungkin itu salah satunya adalah akibat risk factors yang datang dari kelompok perokok di keluarga terdekat. Ya, saya sudah mengatakan dari pertama kali tadi bahwa selalu kita berangkat kalau bicara tentang risk factors dalam hubungannya dengan kesehatan, itu selalu berangkat dari unit terkecil di dalam masyarakat. Biasanya si exposure, si risk factors itu nggak jauh-jauh dari lingkungan kita. Jadi kalau akibat rokok itu, racun rokok itu pada bayi dan anak-anak misalnya, coba saja dengan paling banyak adalah gangguan saluran pernafasan pada anak, ya. Makanya kalau beberapa dokter anak yang sudah sangat paham, mereka selalu kalau melihat alergi pada anak, batuk, pilek, atau bahkan menjadi pneumonia atau asma bronkial, pasti dia akan bertanya juga bahwa keluarganya ngerokok nggak, ayahnya ngerokok nggak, suruh berhenti, suruh menjauh, itu tandanya bahwa akan memudahkan atau menguatkan untuk toksisitas rokok itu terhadap kondisi si bayi atau anak. Di samping bayi atau anak itu juga sudah memiliki faktor atopik. Ingat ya bahwa alergi pada yang besar adalah faktor atopik. Jadi memang udah dari sananya ya ada faktor keturunan dari kedua orang tuanya, tapi menjadi diperberat ketika ada paparan rokok ketika di lingkungan si anak ini, dari mulai dia berada dalam kandungan ibunya sampai dia tumbuh menjadi anak-anak, ya. Jadi kalau lamanya itu sama sekali tidak bisa menjadi patokan, Dokter Wahyuri, karena apa? Tergantung seberapa kuat ya lingkungan dia mempengaruhi. Kalau perokoknya lebih dari satu atau perokoknya juga lingkungan kerjanya ketemu, di rumah ketemu, mertuanya juga merokok misalnya, maka akan menjadi lebih cepat dia untuk mendapatkan toksisitas dari rokok. Demikian, Dok. Ya, Dokter Wahyuri semoga bisa menjawab. Ya, nah ini ada pertanyaan lanjutan ini, Dok. Dari Dokter Sauki di Sidarja. Ya. Apakah semua ibu dan anak yang menjadi second smoker akan menerima dampak racun dari rokok? Dan apakah penyembuhan penyakit akibat dari racun rokok dapat disembuhkan dengan sempurna? Ya, baik. Terima kasih ya, Dokter Sauki. Ya, iyalah. Kalau kita bicara tentang second hand smoker dan paparan itu lama, maka otomatis racun dari rokok, ya. Makanya menjadi menyedihkan ketika seorang perempuan mungkin
dia punya penyakit, taruhlah ya, let's say dia terkena kanker, memang kankernya bukan menjadi memang rokok tidak menjadi satu-satunya penyebab, tapi dia pasti menjadi faktor yang ikut menginfluence atau mempengaruhi menjadi lebih berat penyakitnya. Karena apa? Karena kondisi fisiknya si ibu juga menurun, atau si wanita ini juga kemudian mengalami gangguan pernafasan dan sebagainya. Sekali lagi saya tekankan bahwa proses second hand smoker, third hand smoker itu bukan proses yang sekali dua kali. Ya, taruhlah misalnya kita ketemu di bandara atau kita ketemu di stasiun kereta sekali, dua kali, mungkin masih baik-baik saja. Tapi ketika paparan itu datangnya di unit terkecil dalam lingkungan masyarakat, dalam hal ini dalam keluarga, kita nggak bisa jamin bahwa itu tidak akan menjadi kronis. Ya. Dan apakah penyembuhan penyakit akibat racun rokok dapat disembuhkan dengan sempurna? Tergantung sekuelnya. Ya, tergantung sekuelnya. Tapi kalau tidak pernah dihentikan paparannya, ya sama. Begini deh, untuk semua jenis penyakit, ya, baik penyakit menular maupun tidak menular, memutus risk factors adalah hal yang paling penting untuk bisa mengupayakan kesehatan menjadi lebih baik untuk kasus apa. Jadi risk factors-nya harus dipotong dengan sangat sempurna. Baru ya kita bisa menurunkan semua risiko kesakitan. Kira-kira begitu. Ya. Iya, baik, makasih Dok. Ya memang ini ya, kadang-kadang kita tuh ngomongnya kan kayak agak nego-nego gitu ya, Dr. Rupi ya. Kalau mau berhenti itu ya jadi mungkin karena memang motivasinya belum kuat gitu ya. Nah, sebenarnya pembahasan yang sesi ini menarik karena ini kan menyangkut kesehatan ibu dan anak ya. Apalagi kalau anaknya itu perempuan, berarti kan dari mulai dia muda gitu, sampai nanti dia terpapar itu dari muda sampai nanti dia menjadi ibu, itu kan paparannya kan lama sekali gitu ya. Betul, betul, betul. Ya. Baik, ini lanjut ada pertanyaan lagi Dok. Dari Diana di Kabupaten Aceh. Waduh, ternyata kita ini pesertanya dari luar biasa nih, dari seluruh Indonesia. Iya, banyak banget ya. Ini mohon maaf ya, karena pakai singkatan ya. Kenapanya benjolan? Kapan mungkin ya? Kenapa ya? Setelah dioperasi didiagnosis TB. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada berhubungan dengan keluarga merokok atau keturunan? Ya, begini. TB itu penyebabnya adalah kita pasti terkena kuman Mycobacterium tuberculosis. Itu dulu ya. Bisa lokus infeksinya itu bersifat primer, bisa lokus infeksinya bersifat sekunder. Nah, TB kelenjar, TB pada kelenjar payudara, dan sebagainya, bahkan sampai ke kelenjar usus misalnya, itu lebih banyak adalah lokus yang bersifat sekunder, ya, tidak berada di paru-paru. Paparan utamanya mungkin saja bukan karena rokok, paparan utamanya ya mungkin saja bukan karena rokok, tapi yang lain-lain, misalnya keluarga ada yang kena TB atau lingkungannya ada yang kena TB, atau dia petugas kesehatan merawat pasien dengan TB, ya bisa saja. Tetapi ingat bahwa merokok atau dia terpapar dengan exposure rokok, maka itu akan semakin mempersulit proses penyembuhannya. Satu. Yang kedua, semakin memperberat kondisinya. Jadi kalau udah terdiagnosis TB kelenjar, dia ingin sembuh dengan berbagai terapi yang sudah dijalankan, maka jangan deket-deket dengan paparan yang lain yang itu akan meningkatkan. Ya, sekali lagi tadi saya selalu mengatakan bahwa mungkin penyebab utamanya bukan itu, tapi risk factors-nya ada di sana, gitu ya. Saya rasa itu, Dok. Oke, baik Dr. Rupi. Ya, saya kira tadi udah menjelaskan ya. Lanjut dari Dr. Rupi, ini makin panas ini kayaknya nih. Dari Dr. Yusuf. Soalnya ngomongin rokok. Karena panas. Nih ya, dari Dr. Yusuf di Banyumas.
misalkan ada seorang suami yang telah berhenti merokok pada saat memiliki anak satu, dan beberapa tahun kemudian orang tersebut memiliki anak lagi dengan status berhenti merokok. Apakah anak yang kedua, ibu dan anak yang kedua masih akan terkena dampaknya dari racun rokok tersebut? Monggo. Meskipun sudah berhenti gitu ya. Sudah berhenti, jadi Gitu kan? dari anak satu kan udah berhenti nih. Anak satu mungkin kena ya. Tapi anak yang dia setelah itu dia berhenti. Ya, Kemudian paham. Lagi, ya. Ya, paham dok. Terima kasih ya Dokter Yusuf Banyumas ya atas pertanyaannya gitu ya. Semoga ini bukan pengalaman pribadi ya. Ya, jadi gini, semua orang yang ingin quit from smoking gitu ya, saya selalu mengatakan kita berikan apresiasi yang tinggi. Sangat tidak mudah ya. Sehingga kalau dia dulu punya anak dengan masih status sebagai perokok, lalu kemudian dia berhenti ya, dan kemudian memiliki keturunan lagi atau beranak lagi, mestinya sudah tidak ada lagi paparan. Karena si ayah sudah tidak lagi ngepul-ngepulin si nikotin dan tar ya. Setelah sekian hari, sekian tahun, apalagi sudah dipakai mandi berkali-kali kan sudah hilang. Dan kemudian dia sudah betul-betul berhenti ya dari semua barang-barang yang berhubungan dengan kebiasaan merokok. Saya rasa anak yang kedua dan istri hamil yang kehamilan yang kedua ini sudah tidak akan ada paparan, kecuali kalau dia hanya kumat-kumatan gitu ya, seminggu berhenti, besoknya lagi dia ngerokok lagi dan sebagainya, maka paparan tetap akan terjadi. Karena emang membuat disiplin juga susah, Dokter Iman. Misalnya begini, Bapak kalau merokok di luar nanti begitu masuk mandi dulu dan sebagainya ya. Ya nggak semua orang bisa seperti itu. Lah kalau pulangnya jam 1 malam masa mau mandi misalnya begitu ya. Nah, dan ada juga orang yang selalu harus merokok ketika sepanjang dia menyelesaikan pekerjaannya. Dan itu nggak make sense buat dia harus setiap saat mandi ya. Itu yang saya mengatakan bahwa jangan bawa kebiasaan buruk kembali ke rumah. Dan sebaiknya kebiasaan buruk itu sudah dihentikan sejak dari mulai dia ingin kembali ke rumah. Kira-kira. Ya, makasih dok. Jadi kalau sudah, apalagi mungkin anak keduanya sudah lama gitu ya, jaraknya begitu ya, mungkin akan berkurang sekali risikonya. Ya. Baik, lanjut nih dok, dari Agung Tri di Surabaya. Untuk vape atau rokok elektrik seberapa bahayanya ya dok bagi pengguna dan bagi orang sekitar? Dan apakah asap yang dihasilkan vape ini sama berbahaya dengan rokok yang lain? Rokok umumnya. Ya ini sebenarnya tadi sudah dibahas di sesi sebelumnya ya. Tapi mungkin dokter Uki mau menjelaskan lagi? Iya betul. Sebenarnya sudah dibahas ya tadi sama Dokter Poppy, tapi nggak apa-apa. Jadi saya mau tetap bicaranya di konteks ibu dan anak ya, supaya nggak keluar koridor juga dan supaya semua bisa memahami benang merahnya. Jadi begini, penggunaan rokok elektrik itu sebetulnya lebih banyak tidak bisa dikontrolnya, dok. Ya, kenapa? Karena rokok elektrik itu membuat si pemakai itu bisa lebih independen untuk bisa menentukan berapa banyak yang dia masukkan ke dalam komponen yang akan dia vapekan, gitulah kira-kira ya. Beda dengan rokok konvensional, karena di rokok konvensional kan udah packed ya, udah jelas kemasannya gitu. Tapi kalau di rokok elektrik kita bisa memasukkan apapun, bahkan mungkin selain isinya rokok ya, jadi bisa narkoba dan sebagainya. Kita harus paham betul tentang itu. Nah, lalu seberapa besar bahayanya bagi pengguna dan bagi yang orang di sekitarnya? Kan evidence sudah menunjukkan kepada kita hampir tidak ada perbedaannya. Ya, hampir tidak ada perbedaannya. Meskipun ada yang mengatakan bahwa jumlah nikotin itu diturunkan, ya, tapi karena independensinya dari si pemakai untuk bisa memasukkan, kalau dia merasa tidak nyaman dengan hanya sekian nikotin yang dimasukkan, tentu dia akan menambahkan jumlahnya. Dan itulah yang menyebabkan dampak tidak bisa
terkontrol. Kemudian cara menghisapnya juga ya, karena akan lebih banyak yang dihisap untuk masuk ke dalam paru-parunya dibandingkan ketika dia merokok secara konvensional. Meskipun saya katakan bahwa di antara keduanya tidak ada yang lebih baik ya, Dok. Nah, kalau kita konteksnya kepada perempuan dan anak-anak, sekali lagi perempuan dan anak-anak adalah mengapa sih kita selalu bicaranya tentang kesehatan ibu dan anak? Kok nggak ada kesehatan bapak-bapak gitu ya kira-kira? Bapak-bapak kan dulu juga pernah jadi anak-anak, masalahnya itu. Nah, sehingga kita memang kalau bicara tentang bapak itu sudah masuk di dalam include ngomongin tentang generasi anak-anak sampai ke dewasa nanti. Nah, anak-anak dan wanita adalah kelompok yang rentan, baik secara imunologis, baik secara strata kesehatannya, ya. Ketika dia terpapar dengan hal-hal yang seharusnya dia tidak dapatkan. Karena apa? Pada perempuan itu ada masanya dia tumbuh menjadi dewasa, dia kena haid, dia hamil, dia melahirkan. Fase-fase untuk menjadi manusia rentan itu sangat ada pada perempuan, ya. Jadi kalau kita kembalikan ke konteks beragama, dalam hal ini karena kebetulan saya Muslim, maka sudah benar Quran mengatakan ketika wanita hamil adalah selemah-lemahnya makhluk. Jadi memang kebayang nggak kalau orang yang sedang begini lalu dipaparkan dengan asap rokok, asap vape, itu menurut saya sesuatu yang sangat zolim gitu. Nah, kemudian kepada anak-anak jelas ya bahwa anak-anak mereka memasuki masa fase growth spur yang sangat tinggi, dia butuh lingkungan yang sehat, dia butuh udara yang baik, dan juga butuh gizi yang baik. Kita bisa bayangkan kalau mereka justru dirusak dengan kondisi yang seperti ini. Ada satu riset ya, bahkan itu sudah di-launch oleh data Kementerian Kesehatan Indonesia bahwa konsumsi penghasilan masyarakat lemah, menengah, bawah ya, bahkan mungkin yang miskin, itu justru penghasilan mereka lebih banyak dipakai untuk rokok. Jadi orang pada perokok itu konsumsi penghasilannya itu bisa mencapai ya untuk membeli rokok. Kita bisa bayangkan berapa banyak yang dia sisakan untuk menjadi perlindungan bagi istri dan anaknya. Itu sangat kecil. Kalau kita bicara dengan konteks gizi, nggak mungkin duitnya cukup buat beli makanan bergizi. Jadi bagaimanapun juga menggunakan semua yang berhubungan dengan rokok, baik rokok elektronik maupun rokok konvensional, maka semuanya berbahaya. Dalam segi kesehatan, si ibu dan anak maupun dari segi sisi ekonomi, pemenuhan gizi, pemenuhan nutrisi, dan juga kondisi psikososial si ibu dan anaknya. Kira-kira begitu dong. Ya baik Dokter Upi, wah penjelasannya komprehensif ya. Artinya memang dampaknya tidak bisa melihat hanya dari satu sisi gitu ya. Penggunanya saja, kesehatannya juga, tapi juga kesejahteraan keluarga, sosial juga ya. Baik, saya kira ini adalah jawaban terakhir dan penutup sesi ini, Dokter Upi dan para peserta sekalian. Terima kasih sekali lagi Dokter Upi atas pembahasannya yang sangat menarik. Kita berikan applause lagi yang luar biasa. Terima kasih.